Ulangan 28 ayat 47 sampai dengan 48, demikianlah firman Tuhan, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Jadi dari ayat-ayat tersebut, Musa itu menggambarkan ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh seseorang. Yang pertama, di ayat 47 dikatakan, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Nah, ayat ini berbicara Musa itu menunjukkan hal yang sebenarnya dikehendaki Tuhan, yaitu apa? Agar semua umat Tuhan itu mau taat kepadanya. Jadi, jika kita taat, kita itu akan mudah menjadi hamba kepada Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, dan dikatakan kelimpahan akan segala-galanya. Amin. Nah, sementara dikatakan ayat 48, Musa berkata, ya, ayat ini melukiskan hal-hal yang akan terjadi kepada umat Tuhan yang tidak mau taat kepada Tuhan, dikatakan menanggung lapar dan haus. Ya, menghadapi kesulitan, menanggung lapar dan haus, ya. Telanjang itu dipermalukan, kekurangan akan segala-galanya, dikatakan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan untuk melawan engkau. Yang artinya kalau kita itu tidak taat akan mengalami hal-hal seperti ini. Kita akan diserahkan kepada musuh kita, yaitu siapa? Iblis. Kita itu diserahkan oleh Tuhan kepada iblis, dan kuk besi ditimpakan di atas tengkuk kita sampai kita dibinasakan. Jadi dari kedua ayat ini, saudara, kalau disatukan kesimpulannya berbicara tentang kaya itu berkat, sedang miskin itu kutuk. Jadi jika saudara dan saya mau belajar hidup taat kepada Tuhan, pasti kita itu diberkati. Tetapi kalau kita senantiasa melanggar, kita senantiasa memberontak, kita senantiasa tidak taat, maka yang datang di dalam kehidupan kita itu bukan berkat tapi kutuk. Jadi itu sebabnya berbicara tentang kaya dan miskin itu keputusan soal apa? Soal taat dan tidaknya seseorang akan Tuhan. Saudara mau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Itu saudara. Jadi kalau saudara mau membenahi hidup saudara, kita harus menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Anehnya, dari abad ke abad kalau kita teliti, bahkan sampai sekarang masih ada orang itu percaya bahwa miskin itu, ya memang itu ada orang itu yang ditakdirkan kaya, ditakdirkan miskin. Ada yang berkata seperti itu. Miskin itu baik, miskin itu anugerah. Mereka berpatok Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang miskin. Dan bahkan mereka juga berpatok sebagai murid Yesus kita dikehendaki supaya kita tidak segan-segan menolong orang-orang miskin. Sehingga apa? Miskin itu menjadi patokan, ya sudah, miskin itu juga baik di hadapan Tuhan. Nah, tetapi sebenarnya saya mau katakan, kalau kita teliti, tidak ada loh ayat firman Tuhan di dalam Alkitab berkata bahwa Tuhan itu sengaja memberikan kemiskinan kepada umatnya sebagai berkat. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Bahkan Alkitab itu berkata, Yesus kaya, rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Berbicara tentang persediaan Tuhan bagi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, saya sangat percaya, sangat berlimpah. Amin. Ditulis di dalam Ulangan 28. Nanti saudara baca ayat 1 sampai 14 itu berbicara tentang berkat. Sedang ayat 15 dan seterusnya sampai ayat 45 itu berbicara tentang kutuk. Nah, Alkitab bilang gini, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia
segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, luar biasa. Dan bahkan Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, ada berkat yang begitu melimpah bagi orang-orang yang mau taat. Dan bahkan berkatnya itu berlebihan sehingga apa? Kita dapat menolong orang lain. Ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ditulis. Jadi itu sebabnya berbicara tentang persediaan Tuhan bagi umat yang mau taat kepadanya sangat berlimpah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak taat, ketidaktaatan kita itu mendatangkan kutuk. Saya akan bacakan di dalam Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, bahkan dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 17 sampai dengan dan ditambahkan 29. Musa itu berkata kepada umat Israel pada zaman itu, bila mana kutuk itu membelenggu seseorang, apapun yang dikerjakan selalu gagal dan selalu kekurangan uang. Alkitab berkata itu. Jadi itu sebabnya hari ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar hidup taat. Sebab berbicara kaya dan miskin itu keputusan soal taat tidaknya kita kepada Tuhan. Saya berdoa kalau saudara menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, saya percaya berkat Tuhan itu akan berlimpah, bahkan berlebih-lebihan. Tuhan memberkati.